Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di The Explore 77. Malam kali ini kita mau nyeritain suatu pengalaman yang cukup unik ya guys. Suatu pengalaman yang cukup unik, yaitu pengalaman buang air besar ketemu pocong. Ya, bener ya? Bener. Ya, jadi ini pengalaman dari abang gua sendiri gitu. Assalamualaikum Mas Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener gak tuh buang air besar ketemu pocong tuh? Gimana ceritanya itu? Ya, jadi waktu umur Chandra 8 tahun nih, itu jadi pada mulanya itu memang jadi kedua orang tua Chandra tuh ngontrak. Itu kebetulan nggak ada namanya itu kamar mandinya nih. Jadi rumah nggak ada kamar mandinya gitu? Nggak ada kamar mandinya. Jadi kita tuh mandinya itu kayak di bilik gitu, di bilik. Nanti kita kalau mau mandi itu Keluar gitu, kalau mau mandi keluar kebon, karena posisi kamar mandinya itu bukan kamar mandi ya, bilik itu ada di luar rumah gitu. Dan tahun 92 tuh pas ngontrak tuh memang belum ada toiletnya, tuh belum ada. Kalau mau paling ke sumur agak jauh, itu juga kalau malam ya. Waktu dulu masih kecil ya agak serem juga nih, takut juga kan? gitu. Terus Nah, awalnya kalau rutinitas tuh ya pagi ya paling ke sumur sih ya. Cuman ketika malam tuh ya, dulu umur 8 tahun tuh ya cukup takut juga lah. iyalah, masih anak kan. Kalau yang Chandra ingat sih, waktu itu kebetulan malam Jumat nih. Oh, malam Jumat Ya, kejadiannya tuh. Malam Jumat, terus Ngeri juga malam Jumat kejadiannya. pas malam Jumat kebetulan papa lagi sakit nih. Oh, papa lagi sakit. Terus mama ngurusin kan, mau nggak mau kita juga nggak ngerepotin orang tua ya. Coba inisiatif, ya udah buang air besar sendiri gitu kan. Beraniin nih, ya namanya juga masalah kecil, beraniin. Jadi dari sekitar rumah untuk jalan ke air itu ya kan, itu ya kita ya adalah 25 langkah nih Dari rumah itu? dari rumah. Coba beraniin jalannya aja udah gelap di situ. Kebon Tuh mantep. udah kebon, beraniin ya kan. Udah gitu ada kayak spoi angin lah. Udah begitu mau buang air besar ya kan, karena tempatnya juga kebon, jadi pemikiran Chandra tuh jadi yang enggak gitu. Ya udah aneh-aneh. Jadi aneh-aneh. Udah tuh pas mau buka celana ya kan, sebelumnya udah nimba dulu tuh di sumur. Pas nimba udah tuh buang air besar ya kan. Nah, pas buang air besar itu pas mau ngeden lah, istilahnya ngeden tuh. Karena waktu itu emang udah kebelet banget, ngeden itu. Tapi aura badan tuh udah merinding. Udah ngerasain gitu, ada yang kayak Udah ngerasain gitu kan.
ini hawanya udah nggak enak banget kan, udah nggak enak banget. Udah pas mau cebok, lagi cebok kayak gini, begitu ininya mau kesini, kepala saya angkat, kayak ada sesosok orang yang pakai baju putih. Pocong itu. Begitu diengohin, pocong nih. Pocong lari itu. Baru cebok pertama, itu udah lari. Jadi itu nggak bersih gitu ya. Antara lengket ya kan. Lari gitu. Terus mama kebangun tuh. Ibu saya kebangun ya kan. Enggak, maaf Pak, bentar. Itu kalau boleh tahu tuh Chandra tuh ngeliat jelas gak tuh mukanya? Nah, karena masih kecil berbayang-bayang, begitu ngeliat belum sampai ke mukanya ngeliat begini nih, udah lari. Oh, jadi nggak sempet ngeliat bayang gitu? Antara belepotan kotoran tuh belepet udah lari, Langsung lari gitu. lari gitu kan. Udah tuh sampai di ini, namanya anak kecil, kenapa Indra? Kata mama. Mama, pocong mah gitu kan. Yang bener, iya lah, orang biasanya nggak ada. Udah tuh, ya udah, cuman dari kejadian semalam itu, waktu saat saya masih kecil itu kebayang-bayang terus. Kebayang-bayang mulu nih. Kecil. Waduh, ini kalau nanti kalau malam tuh mau buang air besar lagi gimana? Nah, itu yang Ya, serem sih. jadi terus ngebayangin, karena posisi pas mau begini dia wujudnya udah pasti nih, oh pocong, cuman kita belum nyaksiin mukanya. Kadang tuh kalau udah malam tuh kadang-kadang tuh jadi suka takut sendiri nih. Jadi halusinasinya tinggi kan ya. Jadi seumur 8 tahun ya kan udah ngerasain yang namanya itu ngelihat pocong nih. Ngeliat setan itu. Ya nggak tahu lah, jadi kebuka aura-aura, dan semasa hidup Chandra tuh jadi sering mengalami apa ya, hal-hal yang muncul gitu nih. Banyak cerita-cerita ya mungkin nanti bisa diceritain lah, bisa. Berarti bisa diajak lagi ya gitu buat cerita di lain waktu gitu ya. Nah, terus gimana tuh? Nah terus tiba-tiba dari beberapa kejadian itu pengenlah buang air besar lagi nih gitu kan, saking takutnya dan nggak mau ngerepotin orang tua juga. Ya udah, mau nggak mau ya kan, Chandra kebetulan ya udah ambil plastik ambil plastik di dapur ya kan, ambil plastik di dapur. Udah mencurigakan nih sih bau-baunya sih. Iya. Ambil plastik di dapur, langsung tuh udah bawa air, siapin ya kan. Udah, kebetulan gini nih, jadi dulu tuh tahun 1992 ya, itu emang zaman kontrakan dulu itu dia belum ada keramik nih. Belum di keramik apa emang nggak ada keramik kan? Belum di keramik, sama yang punya kontrakannya tuh memang belum di keramik. Jadi ya ketika mau buang air besar ya ceboknya di dapur, ya udah basah-basahan dan air tuh nyerap sendiri kan gitu, air tuh nyerap. Begitu ya nggak tahu dah, itu karena waktu kecil jadi kayak seakan-akan
wah takutnya muncul lagi, kayak udah diciriin gitu Archandra bahwa kayak bisa ngeliat dia nih, gitu kan. Begitu mau ini, bukalah plastik, dulu tuh plastik hitam. Di plastik hitam, udah denan kedua, denan ketiga ya kan, udah mau beres, jadi tuh pocong nongol, ngikutin lagi nih. Nongol di mana? Jadi kan dapur tuh kotak tuh, nah pintunya kan sebelah sini, jadi kayak selewatan gitu nih, lewatan kayak sekelebatan aset. Aja, wih siapa ya tadi yang lewat ya? Archandra udah lihat tuh. Iya, begitu udah mau selesai, udah mau ngebungkus kan, gitu kan. Nah dia muncul lagi di depan nih. Diem. Depan Archandra gitu, di depan Archandra. Apakah Archandra tuh, ya kalau orang-orang sih banyak cerita emang di sumur itu memang penghuninya pocong nih. Jadi sumur itu emang angker. Sumurnya angker. Ya udah katanya sih udah puluhan tahun lah. Itu sumur tua gitu ceritanya. Sumur tua lah setelah itu. Udah tuh akhirnya mau nggak mau ceritalah sama papa sama mama kan, bahwa udah sering kejadian begini. Nah dipanggil lah tuh Ustadz untuk ngedoain Archandra, karena kan dulu emang udah terlalu terlalu takut juga, umur 8 tahun tapi dibayangin seorang sosok pocong gitu, yang kok setiap mau buang air besar tuh selalu ada gitu nih. Itu Archandra setiap buang air besar tuh kalau diikutin selalu diikutin gitu. Kali juga ya. Ya mungkin itu pengalaman Archandra ya kan, waktu pertama kali melihat sosok pocong. Jadi pas kedua itu yang diingat-ingat sama Archandra, itu sosok pocong itu bukan ininya, mukanya ya wallahu alam bisawab ya, ininya tuh bukan putih, hitam tuh bukan hitam gosong ya, hitam keabu-abuan ya, matanya tuh coklat campur hitam matanya tuh. Tapi biasanya kalau di film-film horor gitu matanya putih Kak. Kalau yang sebenarnya matanya coklat ke putih hitam-hitaman. Iya, karena mungkin dia kebanyakan nongkrong. Itu ajam tuh ya. Pocongnya kena ajam tuh. Makanya ya mungkin itu aja hal umur 8 tahun bisa ketemu pocong gitu kan. Itu ngeri juga tuh kalau ya Anip ya umur sekarang kalau misalnya lagi buang air besar gitu ketemu pocong udah langsung abrit itu. Ngeri soalnya kan. Tunggu sih. Ya mungkin itu aja ya yang bisa saya ceritakan di The Explore malam ini gitu ya Nip ya. Mungkin bisa lain waktu kita bisa ceritakan lagi. Lain waktu bisa diceritain lagi kan. Saya alami dalam kehidupan saya. Masih banyak kan ya? Masih banyak sih ya. Demikianlah cerita singkat dari pengalaman abang gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu misteri.